Halo teman-teman, berjumpa lagi di kelas Lenovo My Masterclass bersama saya Erwin dan ini di Indonesia. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang salah satu teknik fashion design, yaitu mengaplikasikan warna dan motif pada figur dan garment yang telah kita buat. Pada kelas hari ini, kita akan menggabungkan semua materi dari kelas pertama sampai kelas ketiga, yaitu materi gambar figur, gambar garment, serta motif seamless atau berulang yang telah dibuat untuk menghasilkan sebuah digital fashion illustration yang menarik. Pembelajaran tentang digital fashion illustration kali ini dibuat dengan harapan agar peserta mempelajari tips dan triks yang mempermudah dalam pembuatan digital fashion illustration. Dengan latihan terus-menerus dan mencoba berbagai tools perlengkapan seperti pen stylus atau Wacom, hasil digital fashion illustration dapat ditingkatkan. Untuk mendukung teknik fashion design tersebut, dalam sesi kelas ini saya akan menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Dan tentunya memerlukan teknologi yang mensupport passion saya sebagai seorang fashion designer, yaitu laptop Lenovo Yoga 9i. Ayo kita lanjut ke sesi praktek. Halo teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi praktek Mastering Digital Fashion Illustration. Seperti biasa, hari ini saya akan ditemani oleh laptop Lenovo Yoga 9i yang cocok untuk support fashion designer seperti kita. Oke, kita lanjut ke sesi prakteknya ya. Oke, untuk pertama-tama kita buka dulu program Adobe Illustrator. Kemudian pada menu di sebelah kiri atas layar kita klik File, Open. Kita akan buka file ilustrasi yang kita buat pada sesi berikutnya, sesi sebelumnya. Kita open. Oke, nah ini dia. Kalau teman-teman perhatikan kita ada 4 layer ya. Layer pertama tracing yang berisi foto desain atau foto model bersama dengan figur kita. Layer kedua ada siluet yang berarti ada semacam garis luar baju yang tipis. Kemudian layer ketiga adalah detail yang berisi detail isi baju kita. Dan layer keempat ada outline atau garis luar yang lebih tebal. Oke. Pertama kita munculkan dulu aja semuanya barengan. Untuk di layer tracing ini kita bisa aktifkan dulu ya. Untuk gambarnya kita bisa delete karena kita sudah tidak perlu lagi gambarnya. Untuk figurnya kemarin kita sempat kurangin opacity-nya supaya bisa menggambar pakaian lebih jelas. Sekarang kita kembalikan opacity-nya ke 100 lagi. Nah, jadi sehingga terlihat jelas. Oke, setelah itu kita bisa mulai dengan mewarnai figur kita yang ada di layer tracing. Cara singkatnya adalah dengan teman-teman aktifkan fill. Setelah jadi pertama select dulu nih dengan selection tool, klik figur yang kita punya, habis itu klik 2 kali untuk menampilkan color picker. Color picker ini kita bisa geser-geser, atur-atur, dan kurang lebih pilih warna kulit yang kita inginkan. Misalnya contohnya ini nih, oke, kayaknya ini oke. Teman-teman klik oke, nanti dia akan langsung memasukkan warna kulit ke figur yang sudah ada. Lalu teman-teman perhatikan apakah ada garis-garis yang hilang atau garis-garis yang tiba-tiba tertutup warna. Kalau ada yang tertutup warna, ya contohnya saya tutup dulu ya, yang lain. Nah, bagian sebelah kiri detail-detail seperti tulang selangkah, siku, sama dengkul sempat hilang nih. Artinya dia ada di belakang. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita klik 2 kali untuk masuk ke dalam isolation mode. Oke. Lalu kita pindahkan arrange send to back. Nah, jadi muncullah garis-garis detail di sebelah sisi sebelah kiri. Setelah itu kita tinggal klik 2 kali di sembarang tempat untuk keluar dari isolation mode. Sesimpel itu sih untuk mewarnai warna figur kita. Oke, dengan cara fill. Tapi ini belum selesai, nanti kita akan ada finishing di figur ini
setelah kita warnain bajunya. Jadi untuk sementara kita lock dulu, kita kunci dulu layer tracing ini. Klik. Oke. Sekarang kita pindah ke layer silhouette. Layer silhouette ini isinya adalah outline dari baju kita. Nah, teman-teman masih ingat nggak dengan motif seamless atau motif berulang yang kita pernah bikin di sesi sebelumnya? Nah, kita pengen tampilin motif itu untuk diisi ke dalam pakaian yang kita sudah desain. Pertama-tama kita klik file, kemudian kita pilih open. Oke, kita pilih pattern. Pattern yang sudah kita group itu kita copy dengan cara klik. Pertama kita klik dulu dengan selection tool, kemudian klik edit, copy, lalu kita pindah ke file ilustrasi, klik edit, paste. Jangan lupa diaktifkan dulu layernya, jadi gemboknya dibuka dulu. Kita coba lagi, edit, paste. Nah, sudah. Patternnya yang di group sudah berhasil di paste di file ini. Selanjutnya, kita klik dengan selection tool, kemudian kita tarik ke window swatches. Ya, oke. Nah, otomatis si pattern ini sudah tersave di dalam Windows Swatches file ilustrasi kita. Untuk mengaplikasikan swatches motif ini, teman-teman tinggal klik aja sekali di pakai selection tool di silhouette dari pakaian yang sudah kita buat, kemudian pastikan bagian fill aktif. Habis itu kita tinggal klik. Oke. Teman-teman bisa lihat motifnya sudah teraplikasikan ke dalam desain pakaian. Lalu kalau teman-teman masih ingat lagi bagaimana cara merotasi dan bagaimana cara memperkecil atau memperbesar motif, kita bisa aplikasikan sekarang di sini. Misalnya pertama kita mau memperkecil dulu ya. Pertama pilih objek yang berisi pattern, kemudian kita pilih scale atau S untuk shortcutnya, kemudian tekan dan tahan tombol Alt, kita perkecil, berarti di bagian scale uniformnya kita input angka yang lebih kecil daripada 100%, mungkin 50% mungkin coba. Lalu jangan lupa untuk transform objeknya dinonaktifkan, hanya transform pattern saja yang diaktifkan. Di bagian preview teman-teman bisa lihat hasilnya sementara. Kalau merasa masih kurang kecil, bisa kurangin lagi, misalnya 20%. Nah, saya rasa segini cukup oke lah ya. Kita pilih oke. Kemudian, saya mau rotasi sedikit nih supaya bentuknya lebih cantik. Kita bisa pakai rotate tool. Rotate tool itu R, shortcut di keyboardnya. Bisa dengan dua cara. Cara pertama, kita pilih dulu objek yang ada gambar patternnya. Kemudian klik rotate tool. Ini, kita tahan tombol Alt, kemudian kita klik di sembarang tempat. Kalau ini caranya teman-teman memasukkan angka secara manual. Misalnya saya mau rotasi 35% mungkin. Jangan lupa diaktifkan hanya transform pattern-nya aja ya. Lalu kita lihat, oke, hasil rotasinya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya teman-teman sudah puas dengan hasil rotasinya, bisa klik OK. Cara lain adalah sama dengan menggunakan rotate tool, tapi teman-teman tekan dan tahan tombol tight atau tombol yang ada di sebelah kiri angka 1 biasanya kalau di keyboard teman-teman. Klik tahan, lalu putar. Nah, teman-teman bisa langsung putar secara live lah sampai kurang lebih posisi yang diinginkan. Misalnya sampai segini, oke. Habis itu dilepas aja, lepas kliknya dulu baru lepas tombol tight-nya.
Kalau sudah oke, kita udah selesai nih mewarnai atau memasukkan motif berulang ke dalam siluet pakaian kita. Kita lock dulu layer siluetnya, kita aktifkan gemboknya, lanjut ke detail. Nah, kalau teman-teman masih ingat, di detail ini ada kancing, ada buckle atau ikat kepala pinggang, ada juga belt loop, dan beberapa detail-detail lainnya. Kita jangan lupa untuk memberi motif juga pada ketiga detail ini. Oke, caranya masih sama persis. Teman-teman bisa pilih buckle dan belt loop-nya. Cara memilih beberapa objek sekaligus bisa dengan selection tool atau V di keyboard, huruf V, bisa klik sekali, habis itu tekan dan tahan tombol shift, lalu pilih objek berikutnya. Dua objek ini mau kita warnai dengan pattern seamless pattern yang sudah kita buat. Oke, nah kalau dilihat kan nggak ada perubahan ya. Ini mungkin karena warna putihnya dominan di area sini. Kita bisa geser atau kita bisa putar. Pertama kita coba perkecil dulu deh dengan cara yang sama seperti tadi, scale, tekan dan tahan tombol Alt. Nah, setelah kita ubah skalanya menjadi 20%, bisa dilihat tiba-tiba ada muncul warna-warna. Berarti motifnya sudah lebih kecil, sehingga warna-warna yang tadinya nggak nampak, sekarang jadi nampak nih. Kalau sudah oke, kita klik oke. Nah, untuk ujung belt ini tadi saya jangan lupa dimatikan fill-nya dulu ya. Oke, seperti ini. Nah, semua bagian baju kita sudah diberi dengan pattern yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah ini kita akan lanjut dengan menambahkan detail shadow atau bayangan pada area-area pakaian sekaligus pada area-area figur model kita. Caranya kita kunci dulu layer detail ini, kemudian kita aktifkan layer outline. Kita akan menggunakan pen tool. Kita zoom in dengan Ctrl plus. Oke. Oh iya teman-teman, kalau misalnya di file di program Illustrator kalian ada garis-garis tipis seperti ini, kalau teman-teman bisa lihat agak garis tipis-tipis seperti ini, itu sebenarnya semacam glitch dari Illustrator. Jadi kadang-kadang kalau dia patternnya meskipun kelihatannya nyambung, tapi kadang-kadang masih ada glitch seperti ini. Untuk mengeceknya, teman-teman bisa asal save sebagai PDF dulu, kemudian buka di PDF. Kalau misalnya masih ada garis, berarti patternnya belum tersambung secara sempurna. Tapi kalau misalnya nggak ada garisnya lagi, berarti patternnya sudah tersambung secara sempurna. Oke, kita balik lagi ya. So, kita kan mau menambahkan shadow pada baju dan figur-figur kita dengan menggunakan pen tool. Pertama klik dulu pen toolnya, kemudian kita atur. Untuk pengaturannya, fill warnanya itu kita bisa pakai di swatches aja. Kita pakai yang K40, jadi warnanya abu-abu gitu. Untuk stroke-nya kita matikan saja, none. Jadi hanya warna fill atau warna isi aja. Oke. Kemudian kita bisa mulai gambar shadow di bagian-bagian yang kita mau berikan bayangan. Kalau shadow gini kayaknya enakan pakai stylus deh, karena dia bisa di flip seperti ini. Terus ada built-in pen dalam sini. Ini kita bisa pakai sebagai pengganti mouse yang memudahkan kita untuk menggambar atau mendesain di aplikasi digital.
Oke, kita akan coba menggambar dengan pen ya. Oke, jadi dengan pen tool, pengaturan warna fillnya K40, jangan diberi stroke, jadi jangan ada warna garisnya. Kita mulai gambar kayak semacam bidang segitiga kecil aja. Nah, saya akan coba contohkan satu. Saya kan segitiga seperti ini. Ini akan kita ubah menjadi shadow atau bayangan. Caranya dengan teman-teman bisa pindah ke window transparency. Lalu untuk blendingnya kita pakai multiply. Opacity-nya kita ubah ke 50% aja. Nah, bisa dilihat kan shadow di bagian rock ini. Jadi kita mau bikin semacam area yang lebih gelap. Dengan menggambarnya dengan pen, kita bikin area-areanya dengan warna abu-abu seperti itu. Saya geser sedikit supaya lebih rapi. Nah, kita ulangi langkah yang sama untuk beberapa area lainnya ya. Kita aktifkan pen tool. Nah, untuk area-area seperti rumbai-rumbai di bagian atas atau kerut-kerut yang di dekat area ikat pinggang, kita bisa pakai paintbrush tool sih teman-teman, apalagi kalau misalnya kita pakai pen dari Lenovo Yoga 9i. Oke, kita lanjut menambahkan shadow pada bagian-bagian lain. Kita atur dulu, jangan lupa warnanya kita pilih 40 untuk fill. Oke, kita pakai pen tool untuk mewarnai area di bawah rumbai ini. Untuk proses ini teman-teman nggak perlu takut untuk membuat kesalahan atau misalnya agak mencong-mencong sedikit, nggak apa-apa. Karena seperti biasa masih bisa diubah, dan sebenarnya ini juga akan agak sedikit turunkan opacity, jadi nggak begitu terlihat kalau dari agak jauh sih. Tapi of course kita pengen bikin ilustrasi kita sekeren mungkin, seperfect mungkin, jadi nggak apa-apa, take your time. Untuk area di bawah kancing, biasanya saya juga suka kasih, jadi kesannya saya muncul dari atas, jadi di bagian bawah kancingnya ada semacam bayangan gitu. So biasanya saya bikin kurang lebih kayak gini, mungkin kayak bentuk bulan sabit ya, bisa dibilang. Oke, sekarang kita coba cek lagi area-area yang belum kita tambahin shadow. Oh, di bagian rock ini saya tambahin shadow juga. Coba kita hentikan tracing. Oke, kalau teman-teman bisa lihat, kita udah menambahkan shadow di beberapa area di bawah rock, di atas, di kerut. Oh, sama satu lagi yang saya kurang itu di dekat ketiak, tapi di bagian bajunya. Jadi kita tambahin lagi. Sama jangan lupa tadi kita sudah bikin shadow di satu kancing, kita bisa aplikasikan di kancing lain dengan cara di copy. Jadi kita copy aja ya. Oke. Untuk penambahan shadow sudah selesai. Teman-teman bisa pilih sekaligus untuk shadow ini. Ini kan ada di layer outline ya.
kalau mau milih beberapa objek sekaligus kan seperti biasa kita pakai selection tool, kita klik, tarik, tahan, tapi jangan lupa kita unselect atau kita jangan pilih outline. Jadi kita masih tekan shift, kita klik outline-nya. Lalu tadi ada satu contoh pertama segitiga yang sudah saya ubah. Kita klik aja supaya dia nggak ikutan lagi. Habis itu kita ke window transparency, blendingnya multiply, opacity-nya 50% aja. Oke, nah sudah. Oke, kalau sudah seperti itu, teman-teman bisa lihat lagi apakah bentuk-bentuknya sudah oke atau belum. Kayak bagian sini mungkin agak tumpang tindih ya. Kita ubah sedikit. Ini kan tumpang tindih ya, kayaknya kurang kelihatan cantik dan rapi. Kita coba betulin lagi ya, dikit. Kalau sudah puas dengan hasilnya, kita bisa reflect dan copy ke sisi setengah yang lainnya maksudnya. Oke, sama caranya seperti yang tadi, kita select dengan selection tool, klik, drag, tarik ya. Lalu jangan pilih outline-nya, kita jadi pencet tombol shift lalu klik untuk outline-nya. Habis itu kalau mau mengaktifkan garis panduan kan di tracing ya, kita aktifkan aja di tracing. Lalu kita pilih reflect itu huruf O, kemudian klik di sepanjang garis, tapi jangan lupa sambil menahan tombol Alt. Aksis vertikal, copy. Oke, sekarang semua sudah memiliki shadow. Kita aktifkan lagi siluetnya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, shadow-nya sudah teraplikasi ke semua bagian pakaian. Teman-teman bisa mengulangi efek yang sama ini, proses yang sama ini untuk menambahkan shadow pada kulit. Biasanya yang kita tambahkan itu di bagian-bagian yang menempel dengan pakaiannya, jadi di bagian lengan, bahu, dan di bagian rok bawahnya. Oke, caranya sama seperti yang tadi, jadi masih sama. Dengan pen tool aja, warnanya ke 40. Oke. Kita jadi bikin semacam bayangan dari rok ini di kaki orangnya atau modelnya. Oke, sepertinya cukup. Kita pilih ketiga objek tersebut dengan selection tool sambil menekan tombol shift seperti biasa. Lalu kita reflect ke sisi setengah yang lainnya. Oh, jangan lupa kita harus memberikan efek multiply dan mengubah opacity-nya di window transparency ya. Tambahan terakhir, bayangan di bawah leher, tapi di satu sisi saja. Nah, ini dia teman-teman hasil dari ilustrasi kita yang sudah lengkap. Sudah diberi bayangan, sudah diberi motif, dan bayangannya juga sudah lengkap di bagian figur dan di bagian pakaian. Sebenarnya ada satu bonus tips lagi untuk teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan motif seamless atau motif berulang, tapi menggunakan foto atau gambar yang sudah jadi, bisa nggak? Nah, jawabannya bisa. Saya coba contohkan ya. Saya kebetulan punya beberapa gambar. Contohnya ini dan ini, kita ambil dua gambar. Oke, ini kita hapus aja, nggak apa-apa karena sudah di save di swatches. Oke, nah kalau teman-teman lihat, saya punya dua gambar di sini.
Yang satu gambar bunga, yang satu gambar seperti batuan. Oke. Nah, kalau teman-teman punya gambar yang mau coba dimasukkan sebagai motif berulang, itu juga bisa di program Adobe Illustrator. Jadi caranya pertama place dulu gambarnya seperti tadi, kita masukkan gambarnya ke dalam program Adobe Illustrator. Habis itu di bagian atas akan ada menu beberapa seperti embed, edit in Photoshop dan sebagainya. Kita klik embed ya. Setelah itu gambar yang kita punya kita masukin ke dalam Windows Swatches. Seperti proses membuat pattern yang sudah kita pelajari. Nah, seperti biasa kalau sudah tersave di dalam Swatches, teman-teman bisa langsung aplikasikan ke dalam area yang mau kita aplikasikan. Contoh misalnya di sudut sini, kita tinggal klik Swatches-nya. Nah, motifnya sudah muncul. Dan sama seperti pengaturan sebelumnya, ini bisa diputar atau bisa diatur ukurannya. Misalnya dengan scale tool, teman-teman mau mengubah ukurannya jadi lebih besar, 150 contohnya. Jangan lupa hanya diaktifkan transform pattern saja. Nah, oke, kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita centang previewnya, dia berubah. Oke, kalau sudah tinggal klik OK. Prinsip yang sama juga kita bisa pakai atau aplikasikan ke gambar yang satu lagi. Tapi kalau teman-teman perhatikan, gambar bunga ini dia berulang. Sedangkan kalau gambar batu-batuan ini dia tidak berulang. Oke, kita coba ya. Pertama klik gambarnya, kemudian pilih menu embed di atas, lalu kita tarik ke Windows Swatches. Dia akan otomatis save di dalam Windows Swatches. Bisa kita langsung aplikasikan ke pakaian atau area yang mau kita aplikasikan. Klik sekali, kemudian pastikan yang aktif itu fill, kita pilih motifnya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, dia berulang, tapi sambungannya tidak terlalu bagus ya, tidak terlalu menyatu. Karena motif ini nggak berulang sih pada dasarnya. Nah, biasanya kalau yang terjadi dengan motif besar seperti ini, kita akan pakai cara yang lain, bukan dengan cara swatches. Nah, jadi caranya adalah kita beri warna putih dulu untuk silhouette dressnya. Untuk detailnya ini kita coba matiin dulu aja untuk buckle dan isi warna putih dulu untuk coba tes. Nah, biasanya saya akan pakai teknik dengan namanya clipping mask. Oke, jadi sejatinya adalah teknik itu kita harus meletakkan objek dan motif atau gambar yang akan kita klip atau kita gunting. Nah, si objeknya sendiri harus berada di depan, sedangkan motifnya harus ada di belakang. Jadi arrange send to back, tapi dia posisinya di dalam layer yang sama ya. Jadi layer outline dari bajunya ada di depan, sedangkan layer si gambarnya ada di belakang. Kita pilih dua objek itu sekaligus, kita make clipping mask. Nah, seperti itu, berhasil kan? Teman-teman bisa lihat, kita sudah mengaplikasikan motif baru yang nggak berulang sih, tapi dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara clipping mask. Oke, kurang lebih seperti itu ya hasil dari percobaan kita mengaplikasikan berbagai macam motif, entah yang berulang atau yang enggak, ke dalam desain pakaian.